Selamat hari Minggu. Kita sekolah minggu yuk. Sebelum sekolah minggu, anak-anak siap-siap dulu. Pertama harus berpakaian yang rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya ya. Yang ketiga, kita bernyanyi dan berdoa dengan baik. Yang keempat, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat sekolah minggu anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Hari ini Karyo mau bawa teman-teman nih. Nah, hari ini teman Karyo mau nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lagu apa aja Karyo? Lagu Kalinciku. Iya. Kalinciku. Gimana lagunya? Oke, teman-teman ikut semua ya. Yuk berdiri kita nyanyi lagu Kalinciku sambil tepuk tangan. Ayo di rumah berdiri ya. Kalinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat semayang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan Tuhan Yesus datang bawa berkat. Nah, Mario memimpin kita dalam doa hari ini. Memimpin. Iya, dia mau memimpin doa hari ini. Adik-adik ikutin ya. Namanya Joni. Iya, namanya Joni. Joni. Nama saya Joni. Nama kelinci siapa? Namaku Marta. Siapa? Marta. Iya, namanya Marta. Joni tadi membawa teman Marta. Nah, untuk ikut sekolah minggu, ayo adik-adik di rumah kita lipat tangan biar Joni yang memimpin doa hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama di sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Joni mau ikut nonton video juga kayaknya di rumah. Joni sama Marta duduk dulu yuk. Ya, Ikut sama anak-anak di rumah duduk ya. liatin Kak Ria dan Kak Tia ya. Iya, yuk. Nah, Joni dan Marta sudah ikut di depan tuh ikut nonton Kak Ria dan Kak Tia. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Kak Tia. Iya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi satu buah lagu yuk. Anak-anak ikut gerakan Ibu Kakak sama Pak Koryo ya. Yuk, semuanya ikut gerakannya. Yuk, berdiri yuk. Berdiri. Tanyakan Yesus pokok. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita baca-baca, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
kita mau dengar firman Tuhan dari Ibu Irama. Duduk yang manis ya. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya dapat mengerti dan mau taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk sekarang diambil Alkitabnya yang sudah dipersiapkan. Firman Tuhan untuk kita hari ini ceritanya terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-17. Tuhan melihat manusia semakin hari semakin jahat. Mereka saling membenci, mereka saling memukul, tidak ada lagi damai. Mereka tidak lagi takut pada Tuhan, mereka saling menyerang, tidak lagi taat pada Tuhan. Itu ada siapa? Wah, mereka sekeluarga tiap-tiap hari berdoa kepada Tuhan. Mereka tiap-tiap hari taat melakukan firman Tuhan. Betul sekali, ini adalah keluarga Nuh, istrinya dan 3 orang anaknya, Ham, Sem, dan Yafet. Mereka adalah anak Tuhan yang taat. Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah sebuah bahtera, karena aku akan memusnahkan dunia ini. Nuh percaya pada perkataan Tuhan. Nuh taat pada apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan dibantu oleh anak-anaknya, Nuh pun membuat sebuah bahtera, kapal besar. Firman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera dengan anak-anakmu. Masukkanlah tiap-tiap sepasang dari binatang yang ada di muka bumi. Domba masuk sepasang ke dalam bahtera. Ini apa? Gajah, betul sekali, masuk sepasang ke dalam bahtera. Tidak lupa, Nuh juga membawa persediaan makanan. Dan lihat, awan hitam mendung pertanda hujan besar akan datang. Air sudah mulai tinggi. Air bah datang melanda bumi. 7 hari lamanya hujan deras turun ke atas bumi. 40 hari 40 malam. Semua tenggelam. Kecuali yang selamat adalah Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera ini. Bahkan dikatakan pohon dan bukit-bukit tidak kelihatan lagi. Semua tenggelam oleh banjir. Rumah-rumah pun tenggelam oleh banjir. Rumah-rumah pun tenggelam oleh banjir. Setelah 40 hari lamanya Nuh di dalam bahtera, ia melepaskan burung gagak terbang untuk memastikan apakah banjirnya sudah surut. Nuh kembali melepaskan burung gagak dan burung gagak pun kembali membawa daun zaitun segar. Pertanda apakah itu? Itu menandakan bahwa banjir, air bah sudah surut. Lalu Nuh keluar dari dalam bahtera dan lihatlah matahari bersinar dengan terang. Nuh pun keluar dari dalam bahtera dan membangun mezbah bagi Tuhan. Ia dan 3 orang anaknya dan juga 3 orang mantunya. Apa itu mezbah? Mezbah itu adalah tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Pada zaman dulu, mezbah itu digunakan untuk membakar korban persembahan bagi Tuhan. Mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Lalu Tuhan berkenan, Tuhan senang akan persembahan, akan ucapan syukur Nuh dan keluarganya. Maka Tuhan menaruh
busurnya di langit. Nah, wah, apa itu busur? Busur itu tanda perjanjian kekal antara Allah dan Nuh dan manusia, bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan dunia ini. Busur itu sebagai tanda cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita manusia ciptaannya. Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Anak-anak, ibu bawa apa ini? Ini kapal-kapalan dari kertas. Bisa cerita pakai ini, bisa juga bikin permainan asik nanti. Nanti setelah cerita lihat video untuk membuatnya ya, dan cara memainkannya. Nah, kita cerita dulu ya. Tadi dengar cerita tentang Nuh. Coba anak-anak lihat yang bagian ini. Wajahnya cakep atau jelek? Ya, wajahnya suram. Lihat ada gambar hati terbelah. Artinya apa? Itu mengingatkan kita cerita pada zamannya Nuh. Tidak ada lagi kasih di hati orang-orang. Mereka jahat, mereka saling menyakiti teman-temannya. Mereka tidak taat pada Tuhan, mereka berdosa. Hukuman orang yang berdosa, lihat, masih ingat tadi ceritanya? Ada awan hitam, ada air bah. Turun berapa hari? 7 hari, betul. Turun hujan. Hujan berapa hari? Berapa? 40 hari, betul. Turun 40 hari semuanya tenggelam. Yang selamat hanyalah berapa orang anak-anak? 1? Salah. 3? Salah. 8? 100 buat anak-anak. 8 orang selamat dan semua binatang yang ada di dalam bahtera. Nih wajahnya. Nah, nanti anak-anak bisa gambar ya. Ini wajah senyum, ada cintanya. Hati setiap orang yang taat dan percaya Tuhan tuh ada kasih, saling mengasihi di antara sesamanya, taat pada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang taat dan percaya. Tuhan menerbitkan matahari sehingga banjir besar air bah pada saat itu pada zaman Nuh surut. Ya, tidak hanya itu, Tuhan juga memberi apa ini, gambar apa anak-anak? Ada pelangi. Pelangi itu mejiku hibiniu. Ya, merah, kuning, jingga, biru, kuning dan ungu ya, nila dan ungu. Itu adalah tanda perjanjian bahwa Tuhan itu mengasihi kita manusia. Setiap orang yang taat dan percaya kepada Tuhan, sungguh Tuhan benar-benar menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan, dan Tuhan memberkati. Anak-anak, Nuh dan keluarganya taat dan percaya kepada Tuhan. Walaupun waktu itu tidak ada hujan, tidak ada air besar, rumah mereka jauh dari pantai, tetapi mereka taat membangun bahtera karena Tuhan yang perintah. Mereka taat dan percaya kepada Tuhan. Gimana sih mau jadi taat dan percaya kepada Tuhan? Anak-anak, tadi mereka walaupun sekeliling mereka banyak orang jahat, Nuh dan keluarganya tidak ikut-ikutan jahat. Contohnya begini, ada teman nyontek untuk menyelesaikan tugas sekolah. Kita sebagai anak Tuhan yang taat dan percaya ikutan nyontek gak? No. Anak Tuhan harus apa? Rajin belajar ya. Harus kerjakan sendiri tugas dari ibu guru. Terus. Ketika ada teman bilang, Cici sini, aku ada permen. Tapi kan kata mama nggak boleh makan permen. Kita sembunyi-sembunyi ya. Nanti kalau mama bilang, kalian makan permen, bilang enggak ya. Ya, nanti nggak usah ngomong sama mami ya, nggak usah ngomong sama mama ya. Mau ikutan berbohong nggak? Anak Tuhan harus taat dan percaya, tidak boleh berbohong, harus mengatakan yang benar. Sasa bangun, sudah jam 7 ini hari Minggu mau ibadah sekolah Minggu. Sasanya tarik selimut lagi, bobo lagi. Boleh nggak gitu? Kalau udah saatnya sekolah Minggu, mamanya ingetin, tidur lagi. Nggak boleh. Sebagai anak Tuhan yang taat dan percaya, anak sekolah Minggu itu harus
rajin bersekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, tidak ikut-ikutan nakal, tidak ikut-ikutan jahat, tidak ikut-ikutan malas. Satu lagi, tadi di zamannya Nuh itu mereka saling menyakiti. Kalau ada temannya cubit, terus kita cubit, lebih kuat lagi. Bolehkah gitu anak-anak? Nggak boleh. Kita harus apa? Memaafkan. Kalau temannya cubit-cubit terus, lebih baik kita berlari menjauh. Kita bilang tidak boleh menyakiti teman. Tuhan tidak senang perbuatan menyakiti teman. Begitu anak-anak, seperti di dalam ayat hafalan kita pada hari ini, Mazmur pasal 84 ayat 13 ya, dikatakan di sana, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nuh senang dan berbahagia karena diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak di rumah, maukah senang? Maukah berbahagia? Mari kita belajar jadi anak yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita ulangi ayat hafalan kita. Mazmur pasal 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mau main anak-anak? Oh, Bu Guru juga main. Bikin ini, nanti kita main ya. Bisa lihat video selanjutnya. Hari ini kita akan membuat kapal. Yeay, sesuai cerita kita Nabi Nuh. Nanti bisa diwarnai. Kita akan membuat kapal yuk. Kita membuat bahtera atau kapal. Bisa dari origami tapi setengahnya aja, atau dari kertas putih HVS. Kali ini Ibu Guru akan menggunakan buku tulis. Caranya adalah selamat mencoba. Perahu yang sudah kita buat, kita akan lomba isi air. Siapa yang cepat menuju ke sana, ditiup pakai sedotan. Selamat mencoba. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi Nuh dan menyelamatkannya. Kami juga percaya bahwa sekarang Tuhan mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tadi gimana, udah dengar cerita yang dibawakan sama Ibu Irama kan? Karya dengar nggak? Dengar nih, dengar. Jadi cerita apa coba? Tentang sebuah kapal yang sangat besar dan ada keluarga yang dilindungi Tuhan. Namanya Apakah? depannya N. Oh, tahu. Nama keluarganya. Tahu. Belakangnya H. Tahu. Namanya U. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Yang Gampang sekali. dengar pasti tahu. Gak ada lagunya loh Kak. Ada lagunya? Oh iya, ingat, tahu. Kan kita ingat tentang Nabi Nuh. Oh
Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu Nabi Nuh supaya kita ingat cerita tentang Nabi Nuh dan keluarganya tadi. Yuk, kita nyanyikan lagunya Nabi Nuh. Ya, gerakannya ikutin ya. Ayo berdiri. Berdiri di rumah anak-anak dengar ikut berdiri. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh dan istrinya. Tuhan Yesus, tolong bantu kami agar kami juga menjadi taat seperti Nabi Nuh. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang taat dan selalu mendengarkan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, dan berkati juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.